Baiklah, shalom semua. Terima kasih karena sudah tune in di dalam video khotbah untuk minggu ini dan khususnya untuk perkongsian firman Tuhan. Kita sama-sama akan pelajari sebuah firman Tuhan yang memberkati saya terlebih dahulu dan juga pasti dapat memberkati semua kita yang melihat dan semua yang mendengar. Kita menghadapi banyak sahaja cabaran kebelakangan ini dalam menghadapi hari-hari dan menghadapi kehidupan seperti biasa. Tetapi saya percaya anugerah dan kasih daripada Tuhan sentiasa indah untuk kita, sentiasa baru untuk kita. Amin. Dan saya percaya di dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami pada hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati kami, pasti menguatkan kami untuk terus melihat tujuan hidup kami di dalam Engkau, yaitu untuk terus memuji dan menyembah Engkau, terus mengagungkan nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Kami mau menyerahkan pembelajaran firman Tuhan pada kali ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua supaya dapat mendengar dengan baik dan dapat menanggapi firman Tuhan dan kami seterusnya dapat mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian kita semua dan dalam perkongsian firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan untuk kali ini, saya mau membawa kita untuk belajar sesuatu tentang kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ini banyak sahaja yang coba untuk menghalang kita dan coba untuk menjatuhkan kita sehingga kita tidak ada semangat lagi untuk menjalankan apa-apa saja yang ada di dalam kehidupan kita ini, dan terutamanya di dalam hal kerohanian kita. Seperti kita mau menjadi anak Tuhan yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan setiap hari, kita mau komitmen untuk melakukan pelayanan dan sebagainya, dan khususnya juga di dalam hal pemberian. Tapi seringkali kita gagal dan seringkali kita tidak ada satu seperti usaha, atau kita tidak ada semangat lagi untuk melakukan. Tidak ada sudah api yang berkobar-kobar di dalam hati kita untuk melakukan pelayanan, melakukan ibadah, melakukan doa, melakukan perenungan pribadi dan sebagainya. Dan itu pasti ada efeknya daripada kita punya kesibukan hari-hari, kita punya stres, kita punya pikiran, cara pikir dan sebagainya. Dan untuk firman Tuhan pada hari ini, saya mau kita kembali untuk memperingati komitmen kita sebagai orang percaya, komitmen kita sebagai orang Kristen di dalam dunia yang kian merusak dan dunia yang sangat-sangat sangat-sangat membebani kita secara pribadi sebagai orang percaya. Tema yang kita akan pelajari pada hari ini adalah satu kata sahaja, komitmen. Oke? Komitmen. Komitmen berbicara tentang usaha. Komitmen itu berbicara tentang konsistensi. Komitmen juga berbicara tentang tentang tindakan kita untuk terus-menerus. Oke? Untuk kata kuncinya adalah terus-menerus melakukan yang terbaik. Kalau kita ada komitmen di dalam satu hal, walaupun ia kecil, kita dapat melakukannya, kita dapat melaksanakannya dengan baik, apatah lagi hal yang besar. Bila kita ada komitmen di dalam kehidupan kita untuk terus melakukan seperti contohnya firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat ada buah-buah yang kita akan tuai daripada itu. Kita akan mendapat pulangannya. Oke? Nah, ini bukanlah satu message seperti teologi kemakmuran. Oke? Siapa yang tidak tahu apa itu teologi kemakmuran, itu seperti sistem kita memberi baru kita diberkati. Itu pada dasarnya itu. Tetapi firman Tuhan tidak berbicara tentang itu. Oke? Firman Tuhan berbicara tentang anugerah Tuhan yang selalu baru untuk kita. Nah, meskipun kita tidak ada apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan, Tuhan tetap memberkati kita. Dan bila kita memberi, bila kita
komitmen dalam pemberian. Contohnya itu merupakan rasa syukur kita kepada anugerah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Komitmen yang kita miliki pada hari ini untuk kemuliaan Tuhan adalah karena kita mau mencintai Tuhan, karena kita bersyukur punya Allah yang seperti Dia, karena kita mau menunjukkan terutama kepada Tuhan bahwa seikhlas-ikhlasnya kita bukan hanya percaya, tapi kita beriman sungguh-sungguh kepada karya dan perbuatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yang tentu memenangkan kita, tentu memberikan kita damai dan sukacita untuk kita dan untuk keluarga kita. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang komitmen. Tentang komitmen. Teks firman Tuhan yang kita akan pelajari adalah daripada Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan di sini dalam terjemahan baru Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam di dalam tema kita pada hari ini, saya mau menerangkan sedikit latar belakang tentang Roma. Dalam video yang sebelum-sebelum ini, kita pernah mengupas tentang latar belakang Roma. Tapi secara spesifik dalam kita tackle tema komitmen ini, saya mau sekali lagi memperingati kita tentang latar belakang surat Roma ini. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yang mana ia tujukan kepada orang-orang yang ada di Roma ketika itu, orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya kepada Kristus yang ada di Roma ketika itu pada abad yang pertama. Sangatlah strategi ketika bapak-bapak gereja menyusun kitab-kitab ini dan kemudian meletakkan surat Roma di hadapan surat-surat Paulus yang lain, karena inti utama daripada surat ini adalah berbicara tentang berita baik atau berbicara tentang Injil. Itulah yang menjadi tema utama daripada surat Roma ini. Surat Roma ini. Nah, sebagai orang Kristen, seringkali kita terlalu bimbang dengan masalah-masalah yang berlaku di sekeliling kita, sehingga kita mulai lupa bahwa kita mempunyai harapan, kita punya hope, kita punya harapan yang tidak akan pernah dipengaruhi atau berubah walau apapun yang terjadi. Nah, Paulus menuliskan bahwa skenario kehidupan manusia berjalan atas konsep berita buruk menjadi berita baik. Itulah skenario kehidupan manusia. Yang percaya kepada Dia secara khusus adalah kita adalah orang-orang yang berjalan dalam berita buruk. Tetapi karena karya Kristus dan secara khusus dalam Roma ini menyatakan bahwa kita telah dibawa kepada kehidupan ataupun berita baik, yang mana manusia telah jatuh menghilangkan kemuliaannya dan hanya layak dihukum karena dosa. Tetapi karena berita baik, Yesus Kristus telah membayar semuanya dan mengangkat hati yang sudah bankrupt secara rohani. Kita kemudian diperkayakan oleh Kristus, sama seperti kita menerima hadiah. Lalu kita menerima hadiah karena kita hari jadi, kita menerima itu secara percuma. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu, kita tidak perlu mencapai sesuatu, tetapi karena itu hari jadi kita dan anugerah itu adalah hadiah kepada kita. Nah, seperti yang firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, kita akan dapat melihat tema tentang komitmen sebagai orang percaya dalam terang perbuatan Tuhan bagi kita.
Paulus memperingati bahwa kita sepatutnya, sepatutnya mempersembahkan seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang sejati, sebagai persembahan yang hidup, dan mendedikasikan hidup kita ini kepada Tuhan, taat dan setia kepada Dia, melayani Dia, melakukan apa yang benar dengan cara yang benar pada setiap masa. Paulus memulai pasal 12 dengan memberi sebab untuk berkomitmen. Dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi, Paulus menyatakan mengapa kita harus berkomitmen. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, keputusan kita untuk berkomitmen didasari dengan kebenaran ini, kebenaran ayat yang saya bacakan tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Tuhan telah memberikan kita kasih, Dia telah memberikan kita keselamatan, Dia telah memberikan kita hadiah itu, anugerah itu, yang sebenarnya kita tidak layak terima, malah tidak dapat kita peroleh. Dan karena kemurahan itu, karena anugerah Tuhan tadi, kita harus berubah. Di dalam iman kita harus berubah. Mengapa kita harus berkomitmen untuk berubah? Karena terlebih dahulu Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Karena kemurahan Tuhan, apa yang tidak layak kita terima, kini kita dapat terima dengan selayaknya, karena Tuhan yang melakukan semuanya itu. Nah, dalam Matius 18, Yesus menceritakan suatu perumpamaan mengenai seorang yang dibersihkan seluruh hutangnya karena belas kasihan, tetapi tidak diubah oleh perbuatannya. Orang itu tidak berubah karena kemurahan tuannya tadi. Sebaliknya, orang yang sudah diberikan belas kasihan tadi, sebaliknya, dia tidak pula berbelas kasihan kepada orang lain yang turut berhutang kepadanya. Tuan yang mengampuni dia tadi mendengar kejadian itu dan menghukum orang yang bersalah tadi, orang yang berhutang tadi, dan orang itu dihukum untuk diseksa. Nah, Yesus berkata bahwa Bapa turut memperlakukan perkara yang sama kepada kita. Jika kita sudah menerima belas kasihan, maka kita harus mengasihani sesama. Jika kita sadar bahwa Tuhan sudah memberkati kita, maka mulailah menjadi berkat. Jadilah berkat bagi sesama, setiap hati kan menyebut. Nah, kita harus menjadi berkat karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Setelah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah lahir dan mati, bahkan bangkit untuk kita, maka respon yang seharusnya dan respon yang paling baik adalah kita harus hidup juga untuk Dia. Dia sudah mengorbankan nyawanya, sudah mengorbankan hidupnya bagi kita, maka komitmen yang seharus kita nyatakan adalah kita harus hidup bagi Kristus. Dan itulah inti daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati kepada Kristus. Karena itulah kita harus berkomitmen. Apabila kita dicukupkan oleh Dia, maka amatlah tepat untuk kita memberi juga berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya berbicara secara khusus tentang pemberian, secara khusus tentang persembahan, perpuluhan. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dalam hal material, dalam hal keuangan dan sebagainya, kita juga harus memberkati gereja, kita juga harus memberkati pekerjaan Tuhan, ataupun kita harus menyokong pekerjaan Tuhan dengan memberikan perpuluhan dan persembahan. Selain daripada itu, karena perpuluhan dan persembahan itu merupakan kehendak dan perintah daripada Tuhan untuk kita. Selain daripada itu juga, itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah memberkati kita berlipat kali ganda dalam hal material. Maka amatlah tepat untuk kita memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Amin. Dan pasti semuanya itu dapat kita lakukan dengan komitmen kepada Tuhan. Tetapi pada realitinya sangat menyedihkan bahwa orang Kristen sering punya alasan untuk tidak berkomitmen.
Paulus menuliskan, karena itu saudara-saudara. Oke, dalam ayat tadi ada dia katakan, karena itu saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah ditebus, anak-anak Allah yang dimenangkan, menerima belas kasihan dan yang harus berubah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan tentang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Juga demikian dalam Efesus 4 ayat 22. Nah, komitmen adalah sesuatu yang dibuktikan. Oke? Komitmen adalah sesuatu yang perlu pembuktian. Kalau kita berkomitmen terhadap sesuatu, maka kita punya bukti. Oke? Kita konsisten melakukan itu, kita punya buah-buah. Oke? Hasil daripada kita terus berkomitmen. Anda mau berubah karena dia, maka terlebih dahulu kita harus ingat bahwa dialah yang menanggung semuanya. Oke? Kita mau berubah, kita mau mengubah hidup kita mau bertobat, kita mau mengalami pertobatan sejati di dalam kehidupan kita. Kita harus pikirkan bahwa pertama dialah yang melakukan semuanya itu. Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu, sehingga kekuatan dan kasih yang kita dapat, itulah yang menjana semangat kita untuk terus berkomitmen. Ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai lemah, ingatlah tentang kasih Tuhan, ingatlah tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pastinya dapat mengubah kita, yang pastinya mau mengubah kita, dan mau memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, komitmen yang terbesar adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait suci Allah. Mempersembahkan yang sejati, semuanya terlihat pada setiap hari kita. Oke? Bila kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait suci Allah, itu akan terlihat pada setiap hari, pada perbuatan kita di setiap hari. Apakah kita melakukan, apakah pikiran kita, apakah emosi kita, apakah perbuatan kita itu memancarkan image Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan orang lain, mendoakan gereja, dan mendoakan pekerjaan Tuhan. Oke? Di dalam pekerjaan kita terus melakukan apa yang kita panggil sebagai etika bekerja. Oke? Kita punya etika di dalam pekerjaan. Kita rajin, kita melakukan dengan taat dan setia. Di dalam kehidupan berkeluarga, kita harus tunjukkan ada komitmen kita, mengasihi dengan satu dengan yang lain, mengampuni, memperhatikan satu dengan yang lain. Yang paling penting mengasihi itu yang paling penting. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita juga kita harus tunjukkan komitmen kita. Tuhan memerintahkan kita untuk terus mempunyai kehidupan kerohanian yang teguh. Bagaimana kita memperoleh semuanya itu? Baca firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Berdoa. Okay? Kita harus berdoa. Doa itu seperti nadi kehidupan kerohanian kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita punya nadi itu macam itu dalam tayangan Korea yang kalau dia terdampar sudah di hospital, macam begitu. Kalau kita tidak berdoa, dia langsung tidak naik dia langsung tidak berbunyi, itu maksudnya kita sudah mati secara rohani. Oke? Dan orang lain selalu katakan kepada saya tentang perumpamaan itu. Kalau kita tidak berdoa, tidak bermaksud kita mati secara rohani. Kita harus pikirkan bahwa kehidupan berdoa itu adalah salah satu daripada aspek yang amat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amen. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak hidup sebagai orang Kristen yang sejati, karena kita mulai lupa kepada hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, sama ada berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mendoakan orang lain dan sebagainya, itu sebenarnya menguatkan kita
yang dikuatkan di sana adalah kita karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Selain daripada itu juga di dalam pemberian kita harus komitmen di dalam pemberian kita. Dan untuk jemaat nursing dan siapa sahaja di luar sana, orang Kristen yang pergi ibadah di satu gereja, berilah perpuluhan, berilah persembahan. Bukan karena Anda terpaksa, tetapi karena Anda bersyukur kepada Tuhan, karena Anda ingat kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kita dan juga di dalam pelayanan, kita harus tunjukkan komitmen itu. Persembahkan tubuh kita sebagai bait suci Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita sama-sama berkomitmen untuk Allah. Abaikan dan lawan setiap alasan untuk tidak berkomitmen dan mulai melangkah di dalam iman untuk bangkit dan komit untuk kemuliaan Yesus Kristus. Firman Tuhan sampai di sini saja. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua semakin mau berkomitmen untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ingat, bila kita berkomitmen, kita tidak mengerah kekuatan daripada diri kita sendiri. Kita harus minta kekuatan daripada Tuhan. Kita kalau menghadapi cabaran di dunia ini, pasti kita cepat kalah kalau kita sendirian. Tapi kita punya Tuhan. Dan message untuk hari ini adalah untuk terus berkomitmen di dalam kekuatan dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Karena itu, teruslah berkomitmen untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena punya Allah seperti Engkau. Tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu memberikan kami kekuatan dan selalu memperingati kami bahwa kehidupan ini tidak ada maknanya tanpa Engkau di dalam kehidupan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, teman-teman kami, gereja pelayanan dan sebagainya. Serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan dan berkomitmen dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dan berkati teman-teman kami, keluarga kami dan sebagainya. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Apa sahaja yang Anda mau kongsikan kepada saya, Anda boleh, khususnya kepada jemaat di SIB Mersing, Anda boleh share dengan saya secara pribadi. Untuk masa sekarang, sangat minta maaf karena walaupun ada SOP yang dikeluarkan oleh SIB Pusat untuk buka gereja, tetapi karena kondisi dan situasi kita di Mersing ini berbeza dengan yang lain, karena kita ini kita anggota gereja kebanyakannya terdiri daripada ibu-ibu dan ada anak kecil. Karena itu kita tidak boleh mengadakan ibadah secara fisikal di gereja, tetapi terus berdoa dan terus berikan komitmen di dalam ibadah, berikan komitmen dalam pemberian dan sebagainya, supaya gereja kita tetap berjalan seperti biasa, biarpun ibadah secara online ataupun bersama dengan keluarga. Dan saya pasti dalam pengalaman kita untuk tahun 2020 ini, meskipun kita tidak ada ibadah fisikal, tetapi saya percaya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menguatkan kita. Biarlah ini menjadi satu pengalaman yang indah untuk kita, walaupun hakikatnya sangat susah untuk kita menerima hakikat itu atau kita memperkatakan itu kan, walaupun kalau kita ingat pun macam susah pula kan. Tapi teruslah berkomitmen dan terus beribadah. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita semua. Video khotbah pada kali ini sampai di sini sahaja. Tune in untuk khotbah yang seterusnya dan selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua.